Halo semuanya, berjumpa kembali kita di channel Cerita Populer. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Hero Panti 2, dirilis pada tahun 2022. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan pertunjukan sulap yang dimainkan oleh seorang pria bernama Laila. Terlihat dia sedang menaklukkan seekor ular. Tidak hanya itu saja, dia juga memanggil penonton kemudian mengangkat tubuhnya. Tidak lama kemudian anak buahnya datang untuk memberitahukan kalau teman-temannya sedang menunggunya di rumah. Tanpa memikirkan bagaimana nasib wanita tersebut, Laila pergi meninggalkannya begitu saja. Setibanya di rumah, Laila memberitahu semua temannya, Dogra, Wong, Mar, dan Uday, tentang rencana mereka yang akan merampok bank dengan cara meretasnya pada tanggal 31 Maret. Ternyata Laila tersebut bukan hanya seorang pesulap, tapi dia juga merupakan penjahat kelas kakap. Tiba-tiba saja semua orang dibuat kaget setelah melihat Laila membunuh salah satu anggotanya. Ternyata pria tersebut merupakan agen Interpol. Dia datang ke sana untuk mengetahui rencana mereka. Laila juga memberitahukan kalau rencana mereka disebut dengan pulsa. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan seorang ibu-ibu yang sedang berdoa untuk anaknya bernama RG. Karena hari ini adalah hari pertama ia bekerja. Ternyata RG bekerja di sebuah klub, tapi di sana dia membuat keributan. Dia berkelahi dengan pengunjung yang tidak mau mentaati peraturan di sana. Atas kejadian tersebut, RG kehilangan pekerjaan dan itu membuat sang ibu mencemaskannya. Tapi RG meyakinkan sang ibu untuk tidak perlu mencemaskan pekerjaannya karena dia sudah mendapatkan pekerjaan baru. Keesokan harinya, Arji mendapat pesan suara dari ibunya yang mengabarkan kalau ibunya tersebut sudah pergi ke India karena ada suatu urusan. Sedangkan di tempat lain, kita dikenalkan dengan seorang gadis bernama Inaya yang memiliki perusahaan games. Ternyata kerja baru Arji menjadi sopir Inaya. Inaya yang melihat Arji tentu saja membuatnya kaget karena menurutnya Arji adalah Bablu, pria yang dicarinya selama ini. Arji berkata kalau dia bukan Bablu. Untuk lebih meyakinkan Inaya, dia memperlihatkan kartu namanya. Tapi Inaya sangat yakin kalau RG adalah Bablu. Kemudian dia menyuruh asistennya untuk melihat tanda lahir di pantat RG. Jika ada tahi lalat di pantatnya, maka dia adalah Bablu. Tapi tanda lahir tersebut tidak ada. Bukannya minta maaf karena bersalah, Inaya malah menyiramnya. Tentu saja RG merasa malu diperlakukan seperti itu di depan semua orang. Setelah itu dia pergi. Ternyata dugaan Inaya benar kalau RG adalah Bablu yang ia kenal selama ini. Sekilas kita diperlihatkan masa lalu kelam yang dialami RG. Setibanya di rumah, RG memukul tembok dengan palu untuk mengambil sebuah handphone di dalamnya. Kemudian dia menelpon Azhar Khan yang merupakan pimpinan CBI. Tapi yang menerima telepon tersebut adalah Ranjit, anak buah Laila. Ranjit mengaku kalau dirinya pengganti Azhar Khan. Dia meminta Arji untuk memberitahukan ada keperluan apa menghubunginya. Arji merasa kalau penyamarannya sudah terbongkar. Dia meminta Ranjit untuk melindunginya, karena cepat atau lambat Laila dan komplotannya akan mencarinya. Namun secara diam-diam Ranjit melacak keberadaan Arji. Setelah itu dia memberitahu semua komplotan Laila untuk menangkapnya. 2 tahun sebelumnya, Azhar Khan sedang rapat dengan anggotanya membahas bagaimana cara mereka bisa menangkap Laila dan menghentikan kejahatannya. Kemudian Azhar Khan memberitahu rekannya hanya ada satu orang yang bisa membantu mereka, yaitu Bablu atau Arji. Dia tidak hanya jago bertarung, tapi dia juga hacker terhebat di dunia. Tidak lama kemudian Bablu mengirim pesan kepada mereka lewat sebuah video kalau dia sudah tahu tentang rencana mereka. Setibanya di rumah, Azhar Khan dibuat kaget ketika melihat Bablu yang sedang menunggunya. Bablu yang sudah tahu rencana Azhar Khan, dia menolak untuk bekerja sama dengan mereka karena baginya tidak mudah dekat dengan Laila, apalagi menangkapnya. Tapi Azhar Khan mengancam jika Bablu menolak maka mereka akan menangkapnya, dan jika dia mau bekerja sama dengan mereka maka semua kejahatan tentangnya akan dihapus. Bablu setuju dengan kesepakatan tersebut, tapi setelah tugasnya nanti selesai, dia ingin pekerjaan baru dan identitas baru. Saat di bar, Bablu yang sedang minum-minum dengan temannya, tiba-tiba saja perhatian mereka teralihkan oleh gadis bernama Inaya yang sedang bertengkar dengan pacarnya. Inaya tersebut adalah adik Laila, dan itu kesempatan bagi Bablu untuk dekat dengan Laila.
Inaya mengajak pacarnya putus karena pria tersebut hanya parasit baginya. Kemudian Inaya mencium Bablu agar mantan pacarnya tersebut pergi dari sana. Pada saat Laila ingin pergi, Bablu menghentikannya karena tidak semudah itu pergi darinya. Lalu Bablu membalas mencium Inaya. Singkat cerita, hari demi hari mereka lalui bersama. Kini mereka sudah resmi pacaran. Sampai suatu ketika, Inaya mengenalkan Bablu kepada kakaknya pada saat pesta di rumahnya. Tentu saja itu membuat Bablu senang, karena itu memang rencananya untuk dekat dengan Laila. Tapi Laila tidak semudah itu untuk dibohongi. Dia tahu kalau Bablu dikirim CBI untuk menjadi mata-mata. Laila bisa tahu semua itu karena anak buahnya ada yang bekerja di CBI, yaitu Ranjit. Di masa sekarang, Laila mengirim anak buahnya untuk membunuh Bablu. Bablu mengira pria tersebut anggota CBI yang dikirim oleh Azhar Khan. Dia percaya begitu saja. Pada saat pria tersebut ingin menembak Bablu, tiba-tiba saja Inaya datang dari belakang dan memukulnya. Setelah pria itu sadar, dia mulai menembak Bablu, yang akhirnya Bablu terkena tembakan di pantatnya. Tapi untung saja Inaya berhasil membawa Bablu pergi dari sana. Tapi dengan satu syarat, Bablu harus mengaku kalau dia adalah Bablu bukan Arji. Karena tidak ada pilihan lain, Bablu pun mengaku siapa dia sebenarnya. Saat di rumah, Inaya sangat marah kepada Bablu karena telah meninggalkannya selama 1,5 tahun. Lalu Inaya bertanya kemana Bablu pergi selama ini. Belum sempat dijawab oleh Bablu, tiba-tiba saja pria suruhan Laila kembali datang bersama temannya yang ingin membunuh Bablu. Dalam keadaan terkepung, Bablu tidak ada pilihan lain selain melawan dan menghajar mereka semua. Atas kejadian tersebut, Laila sangat marah kepada anak buahnya karena dia tidak berhasil membunuh Bablu. Lalu dia menghipnotis pria tersebut dan menyuruhnya untuk bunuh diri dengan cara terjun dari atas gedung. Tidak lama kemudian Ranjit datang. Dia meminta Laila memberinya waktu 2 hari untuk membunuh Bablu. Dia berjanji hidup atau mati Bablu akan ditangkap olehnya. Laila pun mengizinkannya, tapi apabila dia gagal, maka nasibnya akan sama dengan anak buahnya yang barusan terjun dari atas gedung. Semua orang tidak ada yang tahu kemana Bablu dan Inaya pergi. Lalu asistennya mencari nota tas yang dibeli Inaya beberapa waktu yang lalu, karena di dalam tas itu ada chipnya. Untuk mengetahui kode chip tersebut, mereka harus menghubungi toko tempat Inaya membeli tasnya. Tapi tanpa mereka sadari, Mart sudah ada di sana bersama anggotanya. Lalu dia menelpon Laila kalau dia sudah tahu di mana keberadaan Bablu dan Inaya. Sedangkan di tempat lain, Bablu menemui Dokter Anna yang merupakan dokter pribadinya. Dia datang ke sana untuk mengeluarkan peluru yang ada di pantatnya. Tapi setibanya di sana, Dokter Anna tidak ada, lalu dia digantikan oleh asistennya. Setelah mengeluarkan peluru tersebut, mereka pergi dari sana. Ternyata anak buah Laila terus mengikuti Bablu dan Inaya. Bahkan Ranjit mengikuti mereka sampai menerobos masuk ke dalam kereta. Hingga akhirnya mereka kembali bertarung. Mart sangat marah dan ingin membunuh Bablu, bahkan dia juga akan membunuh Inaya. Tapi Bablu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyandera Inaya. Tiba-tiba saja Laila menembak Mart dari belakang karena dia mencoba membunuh Inaya. Setelah itu Laila mengikat Bablu di kereta dan membunuhnya. Kemudian Laila membawa Inaya pergi dari sana, sedangkan Inaya hanya bisa menangis atas kematian Bablu. Di tempat lain, ibu Bablu sedang berdoa di Sungai Gangga untuk keselamatan anaknya, dan benar saja Bablu masih hidup. Dia terbangun karena mendengar panggilan dari ibunya yang ingin tahu bagaimana keadaan Bablu. Bablu pun berkata kalau dia baik-baik saja. Singkat cerita, 10 hari telah berlalu. Laila dan anak buahnya mengubur Abu Bablu dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya.
Kini Laila merasa tenang karena tidak ada lagi orang yang mengganggu rencana mereka yang akan merampok bank pada tanggal 31 Maret. Sedangkan Inaya terus bersedih atas kematian Bablu, bahkan dia sering berhalu bertemu dengannya. Sampai suatu ketika, Bablu memberanikan dirinya muncul di hadapan Inaya. Awalnya Inaya mengira kalau itu adalah hantu. Lalu Bablu mencium Inaya sambil berkata kalau hantu tidak bisa berciuman. Inaya yang tahu kalau Bablu masih hidup, dia sangat marah dan memukulnya karena telah membuatnya sedih selama ini. Lalu Inaya menanyakan ada permusuhan apa dia dengan kakaknya. Ternyata Inaya belum tahu dengan apa yang dilakukan Laila selama ini. Setelah itu Bablu menceritakannya kepada Inaya siapa kakaknya yang sebenarnya. Kembali ke masa lalu, pada saat Inaya mengenalkan Bablu kepada Laila waktu pesta di rumahnya. Laila yang tahu Bablu seorang hacker, dia menawarkan untuk bekerja sama dengan komplotannya. Kemudian dia meminta Bablu untuk meretas keamanan CBI. Dia ingin tahu apa yang direncanakan oleh Azad Khan untuk melawan komplotannya. Awalnya Bablu menolak karena keamanan CBI sulit untuk diretas, walaupun bisa itu sangat berbahaya. Kemudian Ranjit menodongkan pistol kepada Bablu. Laila tidak mau tahu, dia memberikan waktu 60 detik kepada Bablu untuk meretas keamanan CBI. Dengan kemampuannya tersebut, sangat mudah bagi Bablu meretas keamanan CBI. Laila yang tahu kemampuan Bablu, dia kembali menawarkannya untuk bekerjasama dengan mereka. Sebagai imbalannya, apapun yang Bablu inginkan akan ia berikan, seperti uang, rumah, mobil, dan termasuk Inaya. Mendengar tawaran tersebut, sudah pasti Bablu menerimanya. Kini dia berpihak kepada Laila karena imbalan yang diberikan lebih dari apa yang dijanjikan oleh Azad Khan. Keesokan harinya, Bablu membeli mobil baru yang ditemani oleh Inaya. Tidak lama kemudian, Bablu ditelepon oleh Laila karena ada pekerjaan untuknya. Tapi tiba-tiba saja anggota CBI datang dan menangkap Bablu karena mereka tahu Bablu bekerja sama dengan Laila. Mereka terus menginterogasi Bablu untuk mengetahui keberadaan Laila. Bahkan mereka mengajarnya dan menodongkan pistol, tapi Bablu masih tidak mau memberitahu keberadaan Laila. Ternyata mereka bukan anggota CBI, melainkan anak buah Laila. Laila ingin menguji kesetiaan Bablu kepadanya, dan mulai saat itu Laila menganggap Bablu bagian dari keluarganya, karena dia yakin Bablu tidak akan mengkhianatinya. Singkat cerita, Bablu mulai menjalankan rencananya. Dia membuat berbagai aplikasi. Setelah rencana pulsa sudah siap, maka setiap keluarga India akan mengunduh aplikasi yang dibuatnya. Maka dengan begitu, Bablu dengan mudah meretas data dan rekening bank para korbannya. Hari demi hari, Laila dan komplotannya terus meretas rekening bank dan meraup keuntungan yang besar tanpa memikirkan bagaimana nasib para korbannya. Bablu dengan mudahnya membeli rumah mewah dan juga mobil sport dari hasil kerjasama yang tidak baik. Sampai suatu ketika, Bablu memberitahu Laila kalau rencana pulsa sudah siap dan sekarang ada 500.000 pengunduh dan itu terus bertambah. Kemudian Laila dan komplotannya merayakan keberhasilan tersebut. Azad Khan yang mengetahui Bablu bekerja sama dengan Laila, dia memperingati Bablu untuk menghentikan kejahatan mereka. Azad Khan juga mengancam kalau dia akan memenjarakan Bablu dan Laila jika mereka menemukan bukti yang kuat. Bukannya merasa takut, Bablu malah mengajak Azad Khan untuk bergabung dengan mereka karena uang dan kekayaan sedang berpihak dengan mereka. Tentu saja Azad Khan menolak. Dia kembali memperingati Bablu agar menghentikan semua kejahatan yang dilakukan. Di masa sekarang, Bablu menyadari kalau keserakahan telah membuatnya berpaling dari kebaikan dan bergandengan tangan dengan orang yang salah. Inaya merasa kecewa dan juga kesal kepada Bablu dan kakaknya. Dia tidak menyangka kalau mereka tega meretas rekening bank orang lain tanpa memikirkan bagaimana nasib mereka, termasuk teman, keluarga, dan ibu Bablu sendiri. Di sini baru terungkap, ternyata Bablu tidak memiliki siapa-siapa. Sosok wanita yang dianggap ibu olehnya selama ini ternyata bukan ibu kandungnya, melainkan ibu angkat. Di masa lalu, Bablu membeli rumah baru untuk temannya dengan maksud ingin memamerkan uangnya. Tapi tetangganya bernama Hema dimarahi oleh petugas bank karena dia tidak bisa membayar angsurannya. Hema akan diusir dari sana dan juga akan ditelanjangi di depan umum jika dia tidak bisa membayar angsuran bank. Bablu yang tidak terima perkataan petugas bank tersebut membuatnya marah dan menghajarnya. Tapi Hema menghentikan Bablu. Setelah itu dia mulai bercerita. Ternyata Hema dan suaminya pernah meminjam uang ke bank untuk usaha layanan ambulan. Tapi suatu ketika rekening bank mereka diretas dan semua uang di dalamnya hilang. Mereka sudah melaporkan kejadian itu kepada polisi.
Tapi pihak polisi berkata kalau pulsa yang telah meretasnya dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pihak bank menganggap itu kesalahan mereka sendiri dan mau tidak mau mereka harus membayarnya. Atas kejadian tersebut, suami Hema bunuh diri. Dia tidak sanggup menanggung beban hidup yang mereka alami. Bablu sangat kaget mendengarnya. Dia tidak menyangka kalau perbuatannya selama ini telah merugikan orang lain. Bablu menangis. Dia menyesali atas perbuatannya. Setelah itu dia melunasi hutang Hema kepada bank. Dan mulai saat itu dia berjanji akan mewujudkan impian suami Hema dan akan menjadikan anaknya seorang dokter. Bablu juga menganggap Hema sebagai ibu angkatnya karena dia tidak memiliki siapa-siapa. Setelah kejadian itu, Bablu menemui Azarkan. Dia ingin membantu CBI untuk menangkap Laila dan komplotannya. Tapi sebelum itu, dia akan mengambil file yang tersimpan di komputer Laila agar dia tidak bisa lagi meretas data dan rekening bank orang lain. Tapi rencana tersebut diketahui oleh Uday. Dengan cepat dia meminta security untuk menghentikan Bablu. Azarkan dan anggotanya tidak tinggal diam. Ternyata mereka mengikuti Bablu dan menangkap semua komplotan Laila yang ada di lab tersebut. Laila yang mengetahui kabar tersebut tentu saja membuatnya marah dan ingin menghabisi Bablu. Dia meminta anak buahnya untuk menangkap Bablu, tidak peduli hidup atau mati. Tapi tiba-tiba saja ibu Bablu datang ke sana dengan maksud ingin membahas pernikahan Bablu dengan Inaya. Laila pun memanfaatkan kesempatan tersebut karena dia tidak perlu repot-repot lagi mencari Bablu. Lalu dia menyuruh Hema untuk menelpon Bablu karena hari ini mereka akan melangsungkan pertunangan Bablu dengan Inaya. Bablu yang merasa ibunya dalam bahaya, dia pun bergegas datang ke rumah Laila. Di sana Bablu terlihat seperti pria baik karena dia tidak ingin ibunya mengetahui siapa dia sebenarnya. Laila meminta Bablu untuk mengembalikan semua data yang telah diambilnya. Tapi Bablu pura-pura tidak mengetahui apa-apa. Hal mengejutkan terjadi. Tiba-tiba saja Dogra mendorongkan pistol kepada Laila, sedangkan Dogra adalah temannya. Ternyata sebelumnya Bablu telah mengancam Dogra dan akan memberitahu istrinya jika dia selingkuh. Dogra yang tidak ada pilihan lain, dengan terpaksa dia mengikuti keinginan Bablu. Setelah itu Bablu dan ibunya pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Azarkan menepati janjinya. Dia menghapus semua kejahatan Bablu dan juga memberinya identitas baru. Mulai saat itu, Bablu menjadi RG. Di masa sekarang, Bablu akan menghentikan rencana Laila pada tanggal 31 Maret. Dia meminta Inanya untuk membantunya, karena rencana Laila tersebut sangat berbahaya dan sangat merugikan orang lain. Namun sebelum itu, Bablu akan menghabisi teman Laila, Mart, Wong, dan Uday. Singkat cerita, Dogra yang mengetahui ketika temannya sudah tewas, dia menelpon Laila dan memintanya untuk menghentikan rencana mereka pada tanggal 31 Maret karena dia takut Bablu juga akan membunuhnya. Tapi Laila punya rencana lain. Dia akan menculik ibu Bablu pada saat di bandara, kemudian dia akan menyanderanya. Namun secara diam-diam Inaya mendengar percakapan tersebut. Setelah itu dia memberitahu Bablu. Tapi ternyata Laila mengetahui kalau Inaya mendengar rencananya. Setelah tiba di bandara yang dimaksud, Bablu dan Inanya tidak menemukan Hema. Sedangkan di tempat lain, Hema dijemput oleh anak buah Laila di bandara yang berbeda. Setelah itu Hema dibawa ke markas Laila untuk dijadikan sandera. Begitu juga dengan Bablu dan Inaya, mereka dibawa ke tempat Laila untuk dipertemukan dengan Hema. Bablu sangat mencemaskan ibunya. Dia takut terjadi apa-apa dengannya. Dia akan membunuh Laila jika dia berani menyakiti ibunya. Tapi setibanya di sana, ibu Bablu baik-baik saja karena Laila berbohong kalau hari itu dia akan menikahkan Bablu dengan Inaya. Setelah itu, ibu Bablu menyuruh Laila untuk memanggil pendeta dan nikahkan mereka secepatnya. Tapi Laila berkata kalau dia bisa menikahkan mereka karena dia bisa melakukan apapun mengingat dirinya seorang pesulap. Namun Bablu memancing kemarahan Laila. Dia memberitahu ibunya kalau Laila bukan pesulap tapi penipu. Tentu saja Laila terbakar emosinya dan langsung membuktikan kemampuan sulapnya dengan menghipnotis ibu Bablu agar dia tertidur. Awalnya Bablu pura-pura menangis, dia takut terjadi apa-apa dengan ibunya. Tapi setelah itu dia tertawa. Bablu sengaja membiarkan Laila untuk menghipnotis ibunya agar dia lebih bebas mengajar Laila dan anak buahnya karena dia tidak ingin ibunya melihat semua itu. Tapi Laila tidak semudah itu untuk dikalahkan.
Dia sudah mulai meretas semua rekening bank di India, dan dalam waktu 5 menit, semua uang akan menjadi miliknya. Layla meminta Bablu untuk melewati 3 level jika dia ingin bertemu dengannya. Level pertama, Bablu bertarung melawan para ninja, dan itu membuatnya kewalahan melawan mereka. Tapi ternyata itu semua palsu, karena itu salah satu trik sulap yang dibuat Layla. Level yang kedua, Bablu melawan bidak catur raksasa, dan itu juga membuatnya bingung mencari di mana Layla. Dan yang terakhir, Bablu dibawa ke suatu ruangan yang penuh dengan tirai. Di sana, Bablu kembali bertarung dengan anak buah Layla. Bablu semakin bingung mencari keberadaan Layla, tapi dia menyadari kalau semua itu permainan Layla. Hingga pada akhirnya dia berhasil menemukan Layla yang sedang berada di ruang komputer. Waktu tinggal 1 menit lagi, Bablu berusaha menghentikan peretasan tersebut, tapi dia gagal karena anak buah Layla terus menyerangnya. Hingga pada akhirnya peretasan tersebut selesai, dan itu membuat Layla lega karena semua uang di India akan menjadi miliknya. Tapi ternyata giliran Layla yang tertipu, karena sebenarnya Bablu berhasil menghentikan peretasan tersebut pada saat dia menyentuh komputer itu. Layla sangat marah dan tidak terima jika Bablu berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Bablu memborgol tangan Layla dan memberinya alat pemicu granat seperti yang Layla lakukan kepada Bablu sebelumnya. Dan terjadilah ledakan yang luar biasa. Enam bulan kemudian, Bablu dan Inanya pergi berlibur ke Vietnam. Ibu dan adik angkatnya juga ikut bersama mereka. Dan film pun berakhir.